أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jemaah musalla Khalilur Rahman, Masya Allah, nama musallanya luar biasa. Khalilur Rahman, kekasih Allah, Masya Allah. Ya, yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling tinggi derajatnya kita terima dari Allah adalah nikmat iman dan Islam. Bagaimana nikmat iman dan Islam itu Allah berikan kepada kita? Dengan Allah takdirkan kita lahir dari orang tua dari kaum muslimin. Bayangkan kalau kita tidak lahir dari keluarga kaum muslimin, wallahu a'lam, kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini dengan ketaatan, maka insya Allah Bapak Ibu, Allah akan berikan kenikmatan dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim yang mungkin sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Itu sebenarnya yang lebih ditekankan adalah syukur ketika nikmat iman itu Allah berikan kepada kita, lalu kita syukuri dengan taat kepada Allah, maka Allah berikan tambahan nikmat berupa nikmat beribadah. Masya Allah, mungkin iya selama ini solat lima waktu sudah, alhamdulillah sudah. Tapi karena merasakan nikmatnya iman, ternyata ditambah oleh Allah, terasa nikmat solat berjamaah. Sudah terasa nikmat solat berjamaah, subhanallah, Allah tambah lagi dengan nikmat duduk dalam halaqah majlis ilmu. Ini kalau tidak salah, ini kali ketiga saya datang ke mushola ini, subhanallah. Ini ada kejutan untuk saya Bapak Ibu, karena banyak yang muda-muda hari ini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqamah hadir majlis ilmu. Ya. Nah, kemudian kita bersolat kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya yang berceramah Ustaz Zulkifli kalau tidak salah. Ya, namun karena beliau menunaikan ibadah umrah, maka kita diminta untuk menggantikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengangkat sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya banyak ingatan-ingatan Allah terhadap kita. Di antaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kira-kira di surah apa Ibu? Surah kira-kira? Surah Yasin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita artikan ayat itu, alam a'had ilaikum, bukankah aku sudah ingatkan
bukankah sudah aku janjikan, bukankah sudah aku awasi kepada kalian, wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan sekali-kali mengikuti, mewarisi, meniru, menyembah daripada tabiat syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah aduwwun mubin. Apa itu aduwwun mubin? Musuh yang nyata. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari ayat ini, maka Bapak Ibu setidaknya ada 5 sifat iblis. Ya, 5 sifat iblis yang iblis mewariskannya, dan na'udzubillah, ada sebahagian manusia justru mewarisi sifat iblis ini, dan ada yang tidak mewarisinya. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwasanya sifat iblis ini sejatinya Allah tidak menanamkan kepada diri manusia, akan tetapi justru manusialah yang mengambil atau mewarisi sifat iblis ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka melihat sifat-sifat iblis ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak disampaikan dalam majelis-majelis ilmu, mungkin satu-satu atau mungkin dalam penyampaian dengan cara yang lain. Tapi sebelum kita mengetahui sifat-sifat yang diwarisi oleh iblis ini, maka Bapak Ibu kita lihat sejarah penciptaan makhluk ini. Ketika Allah menciptakan makhluknya, maka yang pertama diciptakan oleh Allah adalah malaikat. Malaikat dulu. Baru yang kedua iblis. Yang ketiga jin. Ya, yang ketiga jin. Baru yang terakhir manusia. Tapi Bapak Ibu, sebelum manusia ini diciptakan, maka Allah memerintahkan jin untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya justru jin gagal mengemban amanah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Jin ini ternyata di muka bumi saling serang menyerang, jatuh menjatuhkan, ejek mengejek, ya, bahkan mereka saling berperang. Maka mereka ini gagal menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah ni mudah-mudahan banyak hafal ini. Wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi. Masyaallah, hebat ya. Hafiz Quran nih. Amin. Ya. Dia tes Bapak Ibu. Nana aku dah hafiz Quran Bapak Ibu. Tadi ayat saya sambungnya. Buat tes benda. Coba sambung. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa tu? Fabi ayyi dzalikal kitabu la raiba fihi dia hafaz Quran sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada ayat tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan ya pemimpin atau khalifah di muka bumi. Maka Bapak Ibu mendengarkan keinginan Allah ini, maka disitulah lahir dosa pertama
Sifat pertama daripada iblis laknatullah. Apa dia? Hasad. Hasad, iri, dengki, SMS, susah mencari orang sana. Cari orang susah. Susah cari Orang sana. orang susah. Sana cari orang susah, susah cari orang. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, banyak nak yang mewarisi sifat iblis yang pertama begini? Banyak, ya, banyak. Iblis merasa dialah yang lebih pantas menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa Allah harus menciptakan makhluk lain, padahal dia merasa saya lebih pantas? Maka timbullah rasa dengki atau iri, tidak senang melihat yang lain mendapatkan kenikmatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dengki ini timbul dari iblis, nah apabila penyakit atau sifat ini hinggap kepada manusia, maka ya manusia ini langsung diazab oleh Allah. Bagaimana Allah mengazabnya? Allah tidak pernah memberikan ketenangan kepada hati orang yang hasad. Dicadia tetangga beliau tu sakit hatinya, bertambah rancak rumah orang sakit hatinya. Semakin susah melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah tidak merasakan bahagia, tidak pernah bahagia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, Bapak Ibu, ulama mengatakan al-hasadu ala qarinihi. Biasanya dengki itu terjadi kepada yang sebaya dengannya, yang semisal dengannya. Petani dia akan hasad dengan petani yang lain. Pedagang dia akan hasad dengan pedagang yang lain. Pelajar akan hasad dengan pelajar yang lain. Pejabat akan hasad dengan pejabat yang lain. Pegawai akan hasad dengan pegawai yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sudah merasakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Awak nan manggale, ado orang nan iri jo galeh wak. Dan pegawai, baitu pula di kantornya, ado orang nan tak sanang nyenyo, dicari-carilah alasan untuk menjatuhkan supaya nak dapat jabatan dan segala macam. Nah, pelajar begitu juga. Karena hasadnya dia mencoba untuk mencelakai temannya yang lain. Bahkan Bapak Ibu, saudara dengan saudara pun bisa dengki. Seibu sebapak bisa dengki. Dek gara-gara hasad dengan saudara seibu sebapak, bara wak caliak kini pemandangan kurang saibu sabapak indah pasapuan bertahun-tahun bahkan sampai mati. Ya, banyak tak wak saksikan hari ini Bapak Ibu? Banyak. Sampai-sampai Bapak Ibu ada dua orang saudara, iya, yang satunya sabarnya yang luar biasa, yang satu hasadnya luar biasa, curhat kepada kita. Yang penyabar ini subhanallah Allah lebihkan rezekinya. Yang hasad ini sibuk dengan melihat kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, sampai bela-belaan solat tahajud untuk mendoakan saudaranya supaya cepat jatuh miskin. Mode itu bana, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa-doa yang jelek. Makanya wajar, pantas Allah ulama menyampaikan al-hasadu ala qarinihi, bahwasanya hasad itu biasanya terjadi dengan yang sebaya dengannya. Bahkan hari ini Bapak Ibu, pendakwah dengan pendakwah yang lain pun saling hasad, saling menjelek-jelekkan di atas mimbar. Na'udzubillah. Ya, ustaz ini ahlul bid'ah, ustaz ini sesat, ustaz ini, dengan kedengkian dia sampaikan.
seolah-olah merasa dirinya yang paling benar, seolah-olah merasa dirinya yang paling hebat dan segala macamnya. Na'udzubillah. Bahkan hasad ini pun bisa hinggap kepada orang yang berprofesi sebagai pendakwah sekalipun. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, obat penyakit pertama ini namanya sagat. Apa namanya Pak Ibu? Sagat. Sagat ini bagaimana ya kita mendefinisikannya? Kalau orang hasad misalnya begini, ya. Ada dua toko, ya, ada dua toko jualannya sama. Anggaplah sama-sama lapau, sama-sama jual keperluan harian. Yang satunya, ya, kalau orang hasad, lapau A dengan lapau B, tidak usahlah laju ke lapau A tu. Ba B itu nyoba maha, kurang hendak ramah dan segala macam. Jelek-jelek kan? Karena hasad dalam dirinya, ya. Tapi yang dinamakan sagat itu bagaimana? Misalnya begini, orang datang ke tokonya atau ke warung atau lapaunya tadi, Bu, ado jual kau enggak? Indah ado doh, ya. Lalu bagaimana? Di mana ado tempat lain orang jual? Saya lihat di lapau si B, mungkin ado. Itu yang namanya sagat. Dia merasa senang orang lain mendapatkan kenikmatan. Atau misalnya begini Bapak Ibu, pernah kita melihat ada dua toko berada di Madinah Al-Munawwarah, tak jauh dari Masjid Nabawi, sama-sama menjual barang yang sama. Tapi toko A dengan B ini yang paling laku ini toko A, dan toko B ini ya pembelinya tidak sebanyak toko A. Tapi karena sifat sagat tadi, toko A ini mengatakan, maaf Pak, kami mau tutup. Kalau Bapak mau belanja, barang yang sama ada di toko si B. Itu yang namanya sagat. Dia merasa nikmat kepada orang lain pun pantas orang lain mendapatkannya. Atau misalnya sagat itu diartikan begini, melihat kawan kita juara di kelas misalnya, si fulan juara, alhamdulillah, si fulan juara, mudah-mudahan ya nanti saya bisa juga juara seperti si fulan. Iya, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Itu baru namanya sagat. Nah, silakan Bapak Ibu definisikan apa itu sagat dalam kamus atau dalam pemahaman Bapak Ibu dari penjelasan yang kita sampaikan. Nah, pada itu apa sifat iblis? Hasad. Obatnya sagat. Ya. Nah, sekarang yang kedua, dengan Allah menciptakan Nabi Adam, maka disinilah timbul sifat iblis yang kedua, yaitu sifat sombong. Maka sombong itu didefinisikan dengan al-kibir. Nah, kibir itu dengan bahasa Arabnya membesarkan diri. Al-kibir batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Kalaulah Bapak Ibu ya memandang kebenaran itu datang harus dari orang yang lebih senior, maka mungkin ada kesombongan dalam diri kita. Ya, mungkin saya saja yang masih muda, ketika menyampaikan ceramah di Bapak Ibu, ala inyo ketik pada awak ini kali ceramahnya lalu deh. Ya, itu ketika memandang dengan kesombongan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iblis ini bagaimana? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka timbullah kesombongan dalam diri, merasa dirinya yang paling senior, yang lebih berpengalaman, yang lebih hebat, yang merasa lebih mulia. Ya. Dan ini kita perhatikan masih dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada mereka, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis.
Kenapa dia tak mau sujud? Allah langsung sampaikan alasannya. Aba wastakbar. Dia angkuh dan sombong. Fatakuna minal zalimin. Dan dia termasuk orang yang menzalimi dirinya. Nah, Bapak Ibu, kesombongan iblis ini diabadikan kembali oleh Allah di dalam surah Al-Hijr, ya, di ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, apa alasan engkau tidak mau sujud sesuai perintah yang aku sampaikan? Maka jawaban daripada iblis ini, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya, aku gengsilah mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah yang kering, dari tanah lumpur yang dapat dibentuk. Karena dia merasa dirinya diciptakan dari api, maka dia merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Dengan itulah dia sombong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iblis karena kesombongannya Allah usir dari surga. Ya, tidak mau sujud sesuai dengan perintah Allah. Iblis karena kesombongannya menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu, berapa banyak manusia mengaku beriman kepada Allah, bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau sujud. Apa bedanya dengan iblis? Banyak nak kini ni hendak solat Bapak Ibu, banyak. Banyak nak kaulah muda kita tak peduli dengan perintah solat, banyak. Bahkan yang tua sekalipun sudah dekat dengan kematian, tidak merasa terpanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis sombong terusir dari syurga. Ya, iblis pernah menjadi penduduk syurga, dengan kesombongannya terusir dari syurga. Nan awak adun pernah masuk surga, tapi sombongnya apa Ibu? Lebih dari iblis. Sombongnya Allah Rabbi. Apalagi kalau sombongnya orang Minangkabau Pak Ibu. Ya. Bagaimana sombongnya kita orang Minang nih? Kondak diden. Ya. Kondak diden tak jadi orang. Kondak diden tak salamainya. Kondak diden, banyaklah alasan kondak diden. Hati-hati dengan kata itu kata-kata sombong. Ya, kata-kata orang sombong. Makanya wajar definisi sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Dengan kelebihan yang dia miliki, dia melecehkan orang lain. Bahkan Bapak Ibu hati-hati dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, jangan dimanfaatkan sebagai bahan untuk kesombongan. Saya pernah Bapak Ibu, pegawai bank curhat dengan saya. Ya, pegawai bank curhat. Anggaplah nama orang yang datang ke bank ini, katakanlah namanya Bapak Fulan. Ya. Lalu Bapak Ibu, dia ternyata niatnya ke bank itu buka rekening tabungan. Namanya orang bank Bapak Ibu tuh yo selama mungkin bahasa layanannya. Apa bisa dibantu Pak? Buka rekening. Tadi bantu buka rekeningnya. Terima kasih Bapak dah buka rekening di Sawit. Terima kasih Bapak Fulan sudah buka rekening di bank kami. Apa jawaban apa tadi Pak Ibu? Salah tu. Namo ambo tolong Sawit Bapak Haji Fulan. Lupanya bin hajinya Pak. Ya. Sampai Bapak Lagano galang haji itu loh, ikut 3 kali bentar loh. Mana galang stainless ni Pak Ibu.
Makanya Pak Ibu jamaah haji ketika barangke kopi tahun pulang dari haji tanggan galang tu andoan. Ya. Andoan galang basi itu ndak usah dipakai kian kemari. 2 hari pakai mampalangan-langan haji. Urang lah banyak haji sabadi Pak Ibu. Ya, sabadi urang lah banyak haji. Ndak paradu ya. Bahkan jangan pernah berkecil hati ketika orang lupa memanggil kita seorang haji ataupun hajjah. Hati-hati. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu makanya kita katakan tadi, ya, bahkan ya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pergi haji nikmat. Akan tetapi nikmat ini jangan disalahgunakan ya sebagai bahan untuk menyombongkan diri. Makanya Bapak Ibu, obat sombong ini ya ada di Rasulullah melalui sifat beliau tawadhu. Awalnya tawadhu. Dalam suatu majlis Bapak Ibu, ya, maka Rasulullah dengan sahabat ini pernah buat sebuah halaqah makan, ya, makan bersama. Ya. Lalu ada sahabat yang mengatakan, saya yang nyumbang kambing. Masya Allah. Ada yang bilang, oh dia nyumbang kambing. Iya, biar saya nyumbang bumbunya. Ya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada lagi karena dia tidak punya apa-apa. Kalau dia nyumbang kambing, ini nyumbang bumbunya, biar saya yang masak. Ya, biar saya yang masak. Tawadhunya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalau dia ini memang yang nyumbang kambing, ini yang nyumbang bumbu, ini yang nyumbang tenaga buat masak, biar saya yang cari kayu bakar. Ditagah di sahabat ya Rasulullah, tak usah lah kau mencari, tak kamu sama mencari. Inilah tawadhunya Rasulullah SAW. Ya, mentang-mentang Nabi lalu terima rahasia saja, tak. Beliau juga ikut serta dalam ya urunan bekerja bersama-sama para sahabatnya. Inilah tawadhunya Rasulullah. Dalam perang Badar misalnya, ya, karena kendaraan terbatas, satu unta itu 3 orang bergantian. Ya, 3 orang bergantian untuk naik turun gantian, naik ke atas punggung unta, dan beliau pun turun dari punggung unta. Ya, inilah tawadhunya. Makanya tidak ada obat kesombongan kecuali dengan tawadhu. Ketika orang memberikan pujian, maka jangan biarkan pujian itu hinggap sedetik pun dalam diri kita. Pulangkan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah komitmen minimal 17 kali kita ucapkan dalam sehari, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Maka jangan sekali-kali pujian itu hinggap. Karena apa? Ketika hinggap pujian itu kepada diri kita, berpotensilah untuk mewarisi sifat iblis yang kedua, yang namanya sombong. Kecerolah gagah Pak Yon, ayolah sombong. Alhamdulillah. Iya. Dikatakan ibu begitu cantik, luar biasa. Hati-hati jangan tersipu Bapak Ibu. Alhamdulillah, selalu pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, nang katigo deh. Ya. Nang katigo, iblis ini memiliki sifat namanya anid. Sifat namanya anid. Anid ini diartikan Bapak Ibu dengan apa namanya ya? Anid ini diartikan dengan keras kepala, tidak mau mengaku salah, mada, tangka, ada maksudnya, karyamu, ada karya kapalo, ada karya Maria, ada Bu, karengkang, ya. Banyak Bapak Ibu, ya, dengan bahasa kita saja banyak mendefinisikan sifat iblis yang ketiga ini. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan anid, kalau diartikan ke bahasa kita cukup satu saja kita ambil, keras kepala, tidak mau ngaku salah.
Kini Bapak Ibu orang banyak salah, tapi Allah nak ngaku salah, do tak? Hai. Ya. Dan sifat ini Pak Ibu banyak hinggapnya kepada ya. Entah bapak atau ibu gini mana. Kalau lah batangka saling ngaku nyo nembana, tak ada ngaku salah. Ya. Maka Bapak Ibu lihat sifat iblis ini. Ketika iblis sudah jelas dengan dosa hasadnya, kemudian ditambah lagi dengan kesombongannya, bahkan dengan kesombongannya diusir dari surga, kemudian dengan diusirnya dia dari surga, dia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang hina. Apakah iblis menyesal dengan diusirnya dari surga? Nak do menyesal sang ini dulu baik-baik. Ya, ini sifat iblis. Tapi lihat Nabi Adam. Saking ini bukanlah sifat manusia sejatinya keras kepala. Nabi Adam ketika diusir dari surga, menyesal tak Nabi Adam, Pak Ibu? Ya. Menyesal. Apa buktinya siapa Ibu? Apa buktinya nyesal? Bukti menyesalnya Nabi Adam diusir dari surga, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kafirin. Masya Allah. Inilah bukti bahwasanya Nabi Adam mengaku dengan kesalahan. Wahai Tuhan kami, sungguh kami sudah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami, menjerumuskan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalalah engkau tidak mengampuni dosa ini, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang Hari ini Bapak Ibu, sifat anit ini banyak tak di manusia? Banyak. Sudah jelas Allah mengharamkan riba, tapi banyak jonan kareh amok berurusan jo riba. Lah Allah larang berzina, tapi kareh amok mendekati, bahkan melakukannya. Ya, sudah jelas. Hari ini kita lihat pemberitaan, Allah melarang laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Hari ini Sumatera Barat diletakkan sebagai provinsi ketiga terbanyak LGBT. Dari 34 provinsi di Indonesia, ranking 3 provinsi Sumatera Barat. Berapa banyak berita yang kita dapat Bapak Ibu, pelecehan-pelecehan sejenis. Bahkan ya Allah, na'udzubillah, di pesantren, di sekolah-sekolah agama, justru ini yang terjadi. Ini sifat anit, sifat keras kepala, tidak mau mengaku salah, merasa kesalahan itu benar. Lihatlah contoh Bapak Ibu, orang nak karek kapalo, jadi ada orang nak nyalang pitih ke batak. Ini maaf saja Bapak Ibu, ya. Jadi lai sanang dah nyalang pitih. Padahal Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Bapak Ibu, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti perintah. Perintah yang wajib dilakukan atau wajib untuk ditinggalkan. Maka di situ apa kewajibannya? Kewajiban meninggalkan praktek riba. Karena apa? Adhafan mudha'afah. Lemah lagi melemahkan. Bahkan jo haratu-haratu yang berkah di bawah payinyo di riba tadi. Ya, apalagi salang Bali onda kredit riba. Ya, di Bali kredit riba. Di Bali bara 20 juta rawe misalnya.
Tapi karena kredit Pak Ibu sekian lama dihitung-hitung jadinya 35 juta. Kalau yang pernah berpengalaman kredit Honda Pak Ibu, ya, pas dijual, lain tak terjualnya 35 juta. Seperti itulah jahat, seperti itulah buruknya riba. Makanya Bapak Ibu, balilah, tapi yang penting orang dibuat sampai. Ya, hati-hati, ya. Jangan karena gengsi justru kita keras kepala melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saja tak bisa bagi yang sekian saja jadi orang dibuat sampai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sifat anid ini bagaimana? Apa obatnya? Obatnya adalah Al-Quran. Orang yang susah dinasihati, susah ya untuk dihadiah bana, maka berarti bisa diterjemahkan atau diartikan orang ini sedang bermasalah dengan Al-Quran. Jarang baca, jarang mendengar, jarang mempelajari, bahkan tak pernah mengamalkan. Ya, barabana kakari hati Bapak Ibu ubednya Quran. Tak ada lebih dari itu. Dan hari ini Bapak Ibu bara cari anak wak susah dinasihati dia lah jauh dari Al-Quran. Ngaji di MDA tamat khatam Quran diparalik gadangkan sabadunyo babari pawai Bapak Ibu bakunyo dimbau ya mamaknyo handai tolan bin sana dimbau sadolahnya marayukan anak khatam Quran. Sudah khatam Quran, anak lengah jo Al-Quran. Dan akhirnya anak kita ini banyak hari ini susah menerima nasihat. Dek susah menerima nasihat, ya. Akalnya pun dibuat rusak. Mungkin ibu-ibu nak tahu, kalau bapak mungkin tahu. Bapak-bapak kalau kini pemandangan Pak Ibu ketika pergi sholat Jumat, khatib berkhutbah, bahkan di banyak masjid kita berceramah, menyampaikan khutbah. Yang muda-muda banyak main HP Pak Ibu. Bahkan sedang sholat balataan apa itu mereka, sedang sujud batakan di bawah. Ya Allah, inilah anitnya. Karena apa? Tidak mendapatkan kelembutan dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bawa sedikit keluar melenceng dari haji kita. Bapak Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji, ketika pulang dihadiahkan satu buah Al-Quran sebelum naik pesawat terbang. Itu Al-Quran yang Bapak Ibu bawa itu hadiah dari Raja Arab Saudi. Quran yang Bapak Ibu bawa pulang itu tulisan tangan tuh Pak Ibu. Ya, tulisan tangan. Yang menulisnya namanya Syekh Osman Toha. Dan ini banyak di media sosial ditayangkan video beliau. Beliau ini ditanya, berapa lama Anda untuk menyelesaikan menulis satu buah mushaf Al-Quran? Beliau menjawab susah. Kenapa? Saya menyelesaikannya untuk satu mushaf Al-Quran lamanya 3 tahun. 3 tahun. Selesai ditulis tulisan tangan dari Pak Ibu, di-scan lah semua di komputer, baru dicetak banyak. Apa yang beliau sampaikan? Ketika ambo menulisnya, ambo senantiasa dalam keadaan berwudu. Ketika menuliskan ayat-ayat berkenaan dengan kenikmatan syurga, balasan orang-orang beramal soleh, maka bersemangat menulisnya luar biasa. Tapi kalau sudah menulis ayat-ayat yang berkenaan dengan penghuni neraka, bagaimana penderitaan para durjana, bagaimana pedihnya azab yang dituliskan, kadang-kadang terhenti, kadang-kadang menangis.
Ko kini awak na manulihan ko awak pulo na nanti diazab dan waktu dia. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran ini bukanlah ya sebuah ya buku, tidak, tapi ini hidup di sisi Allah. Buktinya Bapak Ibu, ada tak orang nama nangis baca Al-Quran? Ada. Ya, bahwa ini adalah kalam Allah. Allah Maha Hidup, maka ini adalah perkataan yang Maha Hidup. Makanya kalau hati wak karih, balik kemari. Susah taat beribadah, balik kemari. Payah malih berdoa, jadi aku balik. Ya, subhanallah. Lawan apa? Latigo, nang kampik. Iblis ini memiliki sifat yang keempat, namanya intiqam. Ya, artinya Bu, intiqam. Intiqam itu artinya pandendam. Banyak anak manusia ini masih pakai sifat Bapak Ibu. Banyak pandendam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin membuktikan di mana sih kalau memang iblis ini adalah makhluk yang pendendam, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iblis mengikrarkannya kepada Allah dan Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya kita tahu. Ya, dan ini kita lihat di ayat ya ke-39. Apa kata iblis ini kepada Allah? Qala Rabbi bima, surah Al-Hijr ya, surah Al-Mubalah ayat 39. Ya, ini sumpah iblis dan kunanawa induk manu apa Ibu? Ya, berkata iblis ini, qala Rabbi bima aghwaytani. Wahai Allah, karena engkau sudah mengatakan aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku bersumpah akan menghias segala maksiat kepada anak cucu Adam itu terasa indah. Kini Pak Ibu maksiat kok terasa lasuh anak ngerajuannya. Lasuh aku. Bagunya lasuh tak? Lasuh tinggal mengecek sini. Peserta minimal berdua. Sulang tak bisa bunyi aku. Ya. Bisa masuk. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Dan inilah dikatakan dihias. Lihat bagaimana orang berjudi. Kalah sekali, coba lagi. Kalah sekali, coba lagi. Kalah sekali lagi, ulang balik. Mungkin sudah ku kemana lagi. Ya. Hari ini berapa Bapak Ibu judi jikosnya Bapak Ibu? Wah. Ya. Cek-ceklah mana mainan anak di rumah. Ya. Sampai ada yang ngutang-ngutang, istilah ngutang chip. Ya. Iblis taswa. Ya. Maka Bapak Ibu ditambahnya satu lagi. Dihiasinya maksiat itu terasa indah, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlisin, ya mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka Bapak Ibu, siapa tujuan sasaran dendam iblis ini? Awak Pak Ibu, awak anak cucu Adam. Berarti kita semua ini termasuk saya sasaran dendam daripada iblis. Ya. Kini nyo mananga azan lari sejauh Bapak Ibu, ya 70 mil. Kalau hitung kilometernya Bapak Ibu, lah larinya ke bumi Padang kini. Tapi azan selesai dia kembali. Ya. Ketika qamat lari juga bumi balik. Ketika solat dia balik. Makanya Bapak Ibu, ba'a caranya salamat dari itu. Maka libatkanlah Allah dalam kegiatan apapun. Tidak akan mungkin Bapak Ibu orang bermaksiat sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau mempunyai orang, ada tak bu mengecam mereka? Sabar dulu cerita orang, wah marilah kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Bukti saja lah buat.
Ada nama apa bunyi orang buat mulai. Mari kita mulai baca bismillahirrahmanirrahim. Dah. Atau Pak Ibu kurang ku kapa Imam Mahdi pas dia ambilnya astaghfirullahalazim, astagfirullah. Ada tak? Bukan kayaknya di rumahnya Pak Bampok, Pak Ibu bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Mustahil orang akan mengingat Allah sementara dia sedang berbuat maksiat. Ya. Macam lihat situs porno mungkin misal astagfirullah mungkin tak? Mustahil. Ya. Makanya agar selamat dari iblis, dari godaannya, makanya ya kita diperintah untuk senantiasa melibatkan Allah dalam kegiatan apapun. Bahkan ibu kamu masak bu, ya misalnya ibu kamu goreng talua, talua motor sapi, barang lama biasanya goreng talua tu bu, samini atau 2 minit lah nak. Dalam samini 2 minit tu Pak Ibu iblis bisa masuk. Caranya, alah tenanglah 2 minit selesai. Itu iblis Pak Ibu. Tapi kalau melibatkan Allah, insya Allah dalam 2 minit selesai. Tu bedanya. Ya. Bedanya. Dan ini contoh Bapak Ibu, contoh gadang. Ketika perang Badar, kaum muslimin betul-betul berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah. Makanya dengan melibatkan Allah di dalamnya, Allah bantu. Tapi ketika perang Hunain, pernah ada yang mengandalkan awak banyak tak mungkin awak kalah dong. Allah tinggalkan Pak Ibu. Kendati pun kaum muslimin menang ketika itu, tapi Allah buat mereka kocar kacir. Makanya Pak Ibu karaju apapun libatkan Allah dalam. Sekurang-kurangnya bismillah. Ya. Bapak misalnya ada nak dapat kerajuan, ya, iko sajam sudah kuat, gitu ya. Maka sabian insya-Allah sajam pun selesai. Tapi kalau dia tak kabul di mulanya, Allah tinggalkan. Bisa jadi nak sajam tu bisa jadi 3 jam, bisa jadi 5 jam, bahkan sehari tak selesai. Dia lah dulu, ya, tak kabul. Nah, tabar Bu, sampai nan terakhir. Nangka terakhir Bapak Ibu kunang sabana-bana Bapak Ibu ikulah penyakit sabali Bapak Ibu, ya penyakit di panduto. Dusta ini Bapak Ibu bukanlah sifat manusia. Bahkan dalam satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mungkin dalam diri seorang mukmin ada jiwa penakut? Rasulullah menjawab mungkin saja. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah mungkin dalam diri seorang mukmin ada jiwa bakhil? Boleh saja, mungkin ada. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah ada dalam diri seorang mukmin sifat dusta? Rasulullah mengatakan tidak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lihat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang pertamanya siddiq. Ya. Bahkan ini menjadi kewajiban kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kata yang jujur. Bapak Ibu, ya. Banyak tak panutu orang hari ini? Banyak. Bahkan Bapak Ibu kita pun berdusta. Berdusta dengan ya syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan menutup aurat? Bagaimana dengan menjaga lisan? Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan saudara? Apakah sesuai dengan komitmen yang kita ucapkan? Ya. Dan Bapak Ibu kita lihat hari ini, dak ketik, dak gadang, dak rakyat, dak pejabat, dak politisi, dak orang rakyat badare, bukan utuh. Ya.
Bahkan dengan penegak-penegak keadilan kini pun beruntung. Ya, beruntung. Sarolah beruntung. Dan inilah sifat iblis, dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika iblis menipu Nabi Adam. Dia bersumpah, wa qasamahuma. Iblis ini bersumpah dengan nama Allah, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini bagi kalian berdua adalah pemberi nasihat. Makanlah buah-buah. Bukankah engkau sudah dikatakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi? Iya. Lalu mana yang betah? Betah tak dalam tinggal dalam surga? Betah. Makanya Allah melarang engkau makan buah ini. Karena apa? Kalau engkau makan buah ini, tentu engkau tinggal dalam surga. Ingin tak sudah tinggal dalam surga? Pingin? Ya sudah, makanlah buah. Maka ketika Nabi Adam akan diusir oleh Allah, wahai Adam, bukankah aku sudah peringatkan bahwa pohon ini tidak boleh kau dekati? Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Benar. Lalu bukankah aku sudah mengingatkan bahwa syaitan ini bagi kamu adalah musuh yang nyata? Sudah. Tapi kenapa engkau makan buah itu? Maka Nabi Adam mengatakan, karena dia mendustai aku, ya Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau lisan ini ya akan berucap, hati-hatilah apa yang akan kita ucapkan. Jangan justru dengan dusta. Kadang-kadang maja cucu juduto Bapak Ibu. Mamanya dutonya cucu talaka. Talaka kan India. Ya. Manangih cucu aku. Ibu, siapa dindiang ko patah kuat di dindiang tadi. Itu maja anak baduto bu. Kalau talaka lain kali hati-hati nak. Tu baru maja anak. Ya. Kau kecil di dindiang najai, lah takut dia. Itu maja duto. Atau ya, misalnya Bapak Ibu, ya. Anakku menangi dia payah mantuan, jadi apa tu pembunuh orang tu. Hanya nak berutur, ajari, ya, jangan pernah mengajari dusta, ya. Lurus sajalah, Pak, ya. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang dusta ini mengarahkan kepada syirik juga ada. Contohnya, ya. Ini menjadi pamali-pamali ini namanya. Oh, tak usahlah apa namanya. Tak boleh duduk di atas bantal, bisui ikut-ikut. Ya gitu. Kecil salah tak boleh duduk di atas bantal, apa luar sinan ke dilaknaan. Ini celu bisu. Atau kecil tak boleh makan banyak-banyak, malam ada tuyul, itu adalah. Sabananya dak jangan makan banyak, biku malam biasa minta makan ya kan. Sampai je deh. Ada tak boleh beli penjahit malam-malam. Banyaklah pemali-pemali dulu Bapak Ibu. Ya, sampaikan saja sejujur-jujurnya. Tak boleh menyapu malam-malam. Edek dabu isabian. Padusi tak boleh duduk dekat pintu. Kecil salah malang orang lalu lalang pun kecil jauh dari jodoh pakai. Ya, alhamdulillah. Maka obat dusta ini adalah siddiq, jujur. Ya, jujur baiknya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu salah satu baik jujur pun dalam solat. Solat pun didikan jujur Bapak Ibu. Ambil rakaat, ya ambil rakaat. Ibu solat di rumah kini hubungan suami ibu sedang bayi, anak sedang bayi, surang di rumah. Mumpung tak ada orang di rumah kini ku ke solat zuhur kini bah. Ya, buat duit sedang 2 rakaat. Ada tak? Nak do nak rajon aku. Ya. Nak ada orang tu salat Allahu Akbar takbiratul ihram azza setiap akhir. Kalau anak-anak dia percaya dia barakah lah. Tapi kalau oranglah barakah, tak akan mungkin yang raja hal demikian. Makanya Bapak Ibu salah satu obat supaya apa menghilangkan dusta ini adalah dengan banyak ya berkata yang baik, kemudian solat salah satu faktor untuk mendidik kita tuh jujur.
Nah, Bapak Ibu, karena waktu sudah masuk Isya, kita cukupkan demikian. Sebelum bertutup, ulang ya Bu. 5 yang diwarisi iblis. Yang pertama hasad, yang kedua sombong, yang kedua sombong, yang ketiga ani karih kapalo, yang keempat dendam, yang kelima dusta. Ya, mudah-mudahan kita ya terhindar dari 5 ini, karena sejatinya Allah tidak menanamkan sifat ini kepada diri manusia. Justru ini sifat ini adalah sifat iblis, dan jangan sekali-kali kita justru mewarisinya. Demikian aku minta doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.